warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa Yanardana dengan NIM L1A024062 kelas MSBB. Di sini saya akan mengolah sebuah data hasil tangkapan nelayan dengan 3 alat tangkap dari tahun 2020 hingga 2025. Yang pertama, kita menghitung jumlah produksi dengan rumus sama dengan produksi setiap alat tangkap pada setiap tahunnya. Dan enter. Kemudian menghitung rata-rata dengan rumus average. Kemudian enter lagi. Kemudian menghitung nilai maksimal produksi dengan rumus max. Nah, jadi maksimal di sini ada 2480 pada alat tangkap rawa. Kemudian minimal rumus min. Rumus min. Dan enter. Sini paling rendah adalah 2,8 ton pada alat pancing. Kemudian menghitung standar upaya. Standar upaya dengan rumus produksi dibagi upaya. Sama dengan produksi dibagi upaya. Di sini didapatkan hasil sekian, kemudian gilnet produksi dibagi upaya, dan enter, tarik ke bawah. Dan alat pancing, alat tangkap pancing, salah. Alat pancing sama dengan produksi dibagi upaya. Nah, di sini karena standar upaya alat pancing paling besar daripada alat tangkap yang lain, maka ini akan menjadi pembagi pada fishing power index. Sebelum itu kita hitung total dari standar upaya setiap alat tangkap dengan rumus sum di blok sampai tahun 2025, enter. Langsung geser ke kanan aja. Baik, kemudian kita mencari fishing power index. Seperti tadi, sama dengan standar upaya dibagi dengan membagi, yaitu alat pancing. Tarik langsung. Kemudian gilnet, standar upaya gilnet pada tahun 2020 dibagi dengan alat pancing pada tahun 2020. Nah, untuk alat pancing sendiri, alat pancing dibagi alat pancing. Kemudian menghitung total dari setiap fishing power index dengan rumus yang sama, yaitu sum tarik dan enter, dan geser aja untuk hasil selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada effort standar. Pada bagian catch itu sama saja dengan jumlah produksi. Enter. Nah, kemudian untuk effort standar alat tangkap memiliki rumus FPI dikali dengan upaya produksi. FPI
dikali dengan upaya produksi. Dan enter. Begitu juga dengan setiap alat tangkap lainnya. Sama dengan FPI pada tahun 2020 Gillnet dikali dengan upaya produksi Gillnet pada tahun 2020. Begitu juga alat pancing sama dengan FPI dikali upaya produksi alat pancing. Dan enter. Kemudian mencari effort total. Effort total ini adalah total dari effort standar pada semua alat pancing. Dengan rumus sum, tab blok, dan enter. Berikutnya CPUE. CPUE memiliki rumus catch dibagi effort total. Enter. Dan ditarik ke pada CPUE plus 1 per CPUE T memiliki rumus CPUE kedua dibagi dengan CPUE pertama. Ini juga bawahnya. Nah, untuk LAN CPUE memiliki rumus LAN CPUE. Nah, kemudian kita mengadata untuk metode Walter Hilborn. Kita memakai data analis regresi. Kita ke data analis, cari yang regresi. Regression, oke. Untuk input Y-nya itu adalah baik untuk nilai Y-nya adalah CPUE plus 1 atau yang ini CPUE plus 1 per CPUE T. Kemudian untuk nilai X-nya adalah effort total dan CPUE. Untuk output range saya akan kasih ke sini. Kemudian oke. Baik, di sini telah didapat hasil regresi. Nah, kemudian untuk nilai A, nilai A itu sama dengan intercept. Kemudian nilai B adalah variabel 2 dan nilai C adalah variabel 1. Nah, nilai R sendiri itu juga sama dengan variabel nilai R sendiri itu merupakan nilai A atau juga intercept. Dan nilai Q adalah nilai C atau Q sama dengan nilai C juga. Kemudian enter. Baik, kemudian untuk nilai K sendiri adalah A dibagi dalam kurung C kali B. Dan enter. Kemudian untuk nilai MSY, CMSY pada metode Walter Hilborn dirumus sama dengan dalam kurung R dikali K atau P55 kemudian dibagi 4. Enter. Kemudian untuk nilai EMSY sama dengan R dibagi dalam kurung 2 kali nilai Q. Enter. Pada nilai CTB rumus sama dengan CMSY dikali 80 dibagi 100. Ya. Baik, sini didapat nilai CTB 38257 MSY CMSY
dapat nilai sekian. Kemudian pada metode Fox, sama seperti di atas, kita mencari regresi dulu. Ada data analis, regression. Untuk year range-nya adalah ln CPOE. Dan untuk regression-nya adalah effort total saja. Untuk output range, saya akan kasih ke sini. Oke. Ini nilai A. Untuk nilai A sama adalah intercept. Dan nilai B adalah variabel 1. Nilai MSY memiliki rumus sama dengan minus 1 dibagi B, kemudian dikali EXP, A dikurangin 1. Dan enter. Dan nilai EMSY dengan rumus sama dengan min 1 dibagi nilai B. Kemudian untuk JPT memiliki rumus sama dengan MSY dikali 80 dibagi 100. Selanjutnya untuk menghitung tingkat pemanfaatan tiap tahunnya memiliki rumus sama dengan jumlah produksi yang di atas ini. Kemudian dibagi MSY. Untuk MSY ini dibeli dolar, kemudian dikali 100. Dapat hasil 99,036. Yang ditarik ke bawah. Selanjutnya adalah membuat grafik CPOE. Blok pada graf total CPOE tiap tahun, insert, chart, ini. Klik kanan, select data, edit. Untuk X, kasih value tahun. Kemudian OK. Dapatkan hasil grafik CPOE. Ini kemudian total penerimaan nelayan dari usaha penangkapan ikan cakalang. Tahun 2020. Untuk menghitung penerimaan nelayan dari usaha penangkapan ikan, itu dengan menghitung biaya dikali produksi. Dan di enter, drop aja. Sama dengan net, biaya dikali produksi. Begitupun juga pancing. Ini menghitung total. Telah didapat angka sekian untuk setiap alat tangkap. Kemudian kita menghitung total biaya sama dengan sum total biaya setiap alat tangkap. Sum pancing kemudian keuntungan bersih. Keuntungan bersih adalah total dikurangi total penerimaan dikurangin total biaya sama dengan
enter. Ini net juga sama, ini dikurangin, begitupun juga pancing. Enter. Lagi dapat total biaya dan keuntungan bersih pada tahun 2020 hingga tahun 2025 atau 6 tahun. Nah, dari hasil data atau pengambilan data ini, pada nomor 6 itu dimana yang paling relevan untuk data ikan cakalang tersebut. Nah, menurut saya, metode yang paling relevan adalah metode Fox. Karena pada metode Fox, R-square-nya lebih besar daripada metode Walter Hilborn. Jadi, pengaruhnya lebih besar. Dan untuk standar error-nya lebih kecil metode Fox daripada Walter Hilborn. Nah, dengan nomor 10, bagaimana rekomendasi pengelolaan berdasarkan analisis? Yang pertama, menurut saya adalah meningkatkan efisiensi alat tangkap yang lebih produktif, seperti alat pancing, karena produksinya relatif meningkat dengan upaya yang lebih rendah. Kemudian, melakukan pemantauan CPU-E secara berkala. Jika nilai CPU-E terus menurun, hal tersebut menjadi indikasi berkurangnya stok ikan, hingga diperlukan pengurangan tekanan penangkapan. Kemudian, meningkatkan pengawasan dan pencatatan hasil tangkapan, sehingga data produksi, upaya, dan CPU-E lebih akurat untuk mendukung pengambilan keputusan pengelolaan. Kemudian yang terakhir, menetapkan kuota tangkapan berdasarkan nilai MSY atau WJTB. Karena total tangkapan sebaiknya tidak melebihi jumlah tangkapan yang diperbolehkan agar stok ikan tetap lestari. Sekian dari saya, Rafael. Jika ada kata yang kurang berkenan atau kesalahan pada pengelolaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.